Pemirsa, sekarang kita sampai pada bagian samping dan belakang dari bangunan ini. Di bagian samping ini adalah beranda samping tempat duduk-duduk yang menikmati udara luar. Di beranda samping ini seperti beranda depan juga kami menggunakan unsur-unsur yang tradisional. Dari lantai, dinding, dan tiang-tiang kayu yang merupakan unsur-unsur yang dapat menciptakan suasana yang nyaman pada beranda samping ini. Samping itu kita juga bisa lihat lampu-lampu kuningan yang di dinding dan yang digantung, memberikan kesan yang tradisional yang kuat sekali. Di area samping ini, seperti yang tadi saya singgung di awal, bisa masuk kendaraan dari arah sisi kiri sana, sehingga bisa sampai di dalam ini. Taman di belakang ini karena tidak terlalu banyak sinar matahari yang masuk, sehingga ditanami dengan pohon-pohon yang tidak sama dengan yang di depan. Pohon-pohon ini adalah pohon-pohon yang bisa tumbuh walaupun kurang mendapatkan sinar matahari. Pemirsa, di belakang saya juga ada balai dari bambu, balai tradisional yang bisa digunakan sehari-hari untuk santai. Juga di sisi kanan kita letakkan tanaman gantung, sehingga memberikan kesan alami yang lebih kuat di ruangan. Pada beranda samping ini juga berfungsi sebagai perantara dari ruang dalam menuju ke ruang belakang. Beranda samping ini bisa diakses dari dua arah, dari sisi dalam melewati pintu kaca kayu ini dan dari luar dari pintu gerbang samping. Ruang ini berfungsi untuk ruang perantara dari arah dalam ke arah belakang, di mana ruang belakang itu adalah ruang dapur dan ruang makan bersama. Di beranda samping ini juga kami meletakkan dinding aksen yang dilapisi oleh papan-papan kayu, merupakan aksen dari ruangan ini, dan juga diberikan railing kayu di pinggir-pinggirnya sehingga lebih terbentuk kesan ruang yang diinginkan terhadap beranda ini. Sisi sebelah kiri dari bangunan ini adalah dinding pembatas tetangga. Tetap kami tampilkan nuansa yang plastik dan kasar sehingga kesan tradisional alaminya tetap masih terjaga. Ditumbuhi oleh pohon-pohon perdu di pinggirnya untuk memberikan kesan-kesan lebih hijau di ruangan. Kurangnya sinar matahari membuat sang arsitek merubah penggunaan rumput pada area taman belakang yang diganti menjadi paving yang tetap berfungsi untuk area resapan air. Taman belakang ini kita menggunakan paving, walaupun awalnya kita tanami rumput, cuma karena faktor sinar matahari yang kurang sehingga rumputnya kurang subur untuk tumbuhnya. Sehingga kita menggunakan paving yang masih dapat menyerap air untuk resapan air pada taman belakang ini. Di rumah ini terdiri dari dua masa bangunan, yaitu bangunan induk yang merupakan ruang duduk dan ruang kerja, serta ruang belakang yang dijadikan ruang makan dan servis area. Pemirsa, bila kita perhatikan di bangunan ini, terdiri dari dua masa bangunan. Bangunan induk adalah bangunan yang besar ini di belakang saya, merupakan ruang-ruang duduk dan ruang kerja. Dan masa bangunan yang lainnya adalah di belakang, merupakan bangunan untuk ruang servis. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke sana. Rumah hendaknya menjadi suatu tempat istirahat atau yang membuat penghuninya merasa nyaman ketika berada di dalamnya. Seperti pada bangunan belakang ini misalnya,
Di sini terdapat dapur dan ruang makan yang menggunakan ubin PC dengan warna tanah dan dengan pemanfaatan ruang setengah terbuka, membuat sirkulasi udara dan pencahayaan cukup banyak. Ruang tinggi di sini pun memberi kesan luas dan terbuka. Pemirsa, sekarang kita sampai di masa bangunan belakang. Ini adalah merupakan ruangan servis yang dipakai sehari-hari untuk ruang makan dan dapur di sebelah kirinya. Di ruangan servis ini kami memakai lantai ubin PC cuma dengan warna yang berbeda dengan ruang dalam, sehingga mempertegas perbedaan fungsi ruang ini. Ada ruang utama dan ruang pembantunya. Ini adalah ubin PC dengan warna terakota, dengan warna tanah. Unsur-unsur tradisional tetap terjaga di ruangan ini. Pemirsa, ruangan ini kita buat setengah terbuka, sehingga sirkulasi udara juga menjadi baik sekali, dan cahaya juga masuk dengan cukup banyak. Kita buat ruang yang tinggi mengikuti bentuk atap, sehingga kesan lebih luas bagi ruangan ini dan juga lebih terbuka kesannya. Furniture yang digunakan di meja makan dan kursinya pun tidak jauh beda dengan ruang di dalam, yaitu dengan kayu solid tradisional dengan finishing sedikit kasar. Terdapat pula cermin tradisional di sisi sebelah kanan dan lukisan suasana pasar tradisional sebagai background dari ruang ini. Furniture yang digunakan adalah seperti yang tidak jauh beda dengan ruang dalam. Ini adalah meja makan dengan kayu solid tradisional dengan finishing yang sedikit kasar, rustic, dan kursinya juga dari kayu solid, satu set dengan meja makan ini. Di sisi sebelah kanan kita letakkan cermin yang biasa digunakan cermin rumah-rumah tradisional dengan ukiran-ukiran kayunya. Sedangkan background untuk ruangan makan ini diletakkan lukisan yang menggambarkan suasana di pasar tradisional, dan juga diberi aksen lampu gantung kuningan yang cukup antik diletakkan di atas meja makan ini. Pada tiang bangunannya juga menggunakan kayu solid, dan pada struktur atapnya digunakan dengan struktur baja yang tahan rayap. Untuk tiang-tiang bangunan ini adalah kayu solid, kayu merbau. Cukup sulit mendapatkan ukuran kayu yang cukup besar di pasaran sekarang. Sedangkan untuk struktur atapnya kami mencoba menggabungkan dengan struktur baja yang diharapkan bisa lebih tahan lama dan tahan terhadap rayap. Pemirsa Open My Door, sekian dari saya. Semoga bangunan berkonsep tradisional Jawa dan Betawi ini dapat menginspirasi pemirsa semua. Nah pemirsa, semoga rumah dengan gaya tradisional Jawa Betawi rancangan Rudi ini bisa menginspirasi Anda untuk menciptakan hunian yang nyaman dan yang penting dapat mengakomodir segala aktivitas Anda. Sampai jumpa di Open My Door selanjutnya dengan informasi seputar hunian yang lebih beragam.